Kemudian kata yang kedua itu nurun, ya. Ini nurun, cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama lagi ngaji bersama dan bertepatan pada kedua hari atau hari kedua bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sedang berpuasa mudah-mudahan diberikan pahala, diterima di sisi Allah dan diberikan kekuatan kesehatan jasmani maupun rohani. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji yaitu meneruskan syarat kalam ya. Yang pertama lafal sudah kita ngaji bersama, kita bahas. Kemudian untuk selanjutnya kita akan kaji lagi dan mengaji lagi syarat kalam yang selanjutnya. Sebelum mulai kita bersama-sama tawasul Al-Fatihah mendoakan guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi Wadhuriyati wali baitil kiram wa nafusan khususan ila musannif hadal kitab wal ajrumiyah wa ila ruhi wa maqal syekh wa zawjatihi wa ila ruhi Aba Fadlullah Saifullah sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Untuk yang kedua yaitu syarat kalam yaitu murakkab. Tarif murakkab yaitu di sini ada takrif. Takrif itu artinya pengertian atau definisi ya, seperti bahasa Indonesianya. Takrif murakkab yaitu wa ma turukiba min kalimataini fa aktsara. Ya, kalau dimaknani wa utawi kalimah, wa utawi murakkab maksudnya, atau wa yu murakkab iku ma kalimah silema turukiba kan den susun min kalimataini saking kalimat loro fa aktsara mung luwih akeh. Nah, contohnya di sini jazaitun. Ya, jadi murakkab ini adalah kalimat yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Ya, jadi minim-minimnya, ya minim-minim atau paling sedikit murakkab itu ada dua. Ya, ada dua kalimat maksudnya. Ya, dan fa'aksaro kebanyakan atau yang banyak-banyaknya murakkab itu lebih dari dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Contoh misalkan lebih dari dua mudah ya, alhamdulillahirabbil alamin, itu murakkab mudah karena sudah terdiri dari atau tersusun dari beberapa kalimat. Kita fokus lagi ke contoh tersebut ya. Ja'a zaidun ya. Ja'a zaidun di sini sudah dikatakan murakkab ya, karena apa? Karena sudah tersusun ya. Kalimat ini ja'a zaidun ini ada dua ya, ada dua kalimat. Nah, di sini saya sudah tulis jarak, ini tanda plus adalah sebagai untuk mempermudah memahami ya. Kalimat yang pertama ya, yaitu ja'a ini, dan kalimat yang kedua yaitu zaidun.
Ini saya buat seperti ini itu misalkan seperti posisi masih belum disusun atau masih terpisah ya. Nah kemudian kalimat ja'a dan kalimat zaitun saya susun, saya sejajarkan menjadi seperti ini di atas ja'a zaitun. Dengan demikian ja'a zaitun sudah dikatakan murakkab karena sudah disusun ya gitu. Jadi susunan ja'a zaitun ini kalau dibaca atau ditajwid dipisah itu seperti ini di bawah, ja'a sendiri kemudian zaitun sendiri ya. Nah ini dua kalimat tersusun dari dua kalimat. Karena tadi terpisah kemudian saya gabungkan, saya susun, saya tata lah ya, jejerna cara bahasa Jawa nih, menjadi ja'a zaitun, menjadi sebuah kalam ya. Nah kayak gitu. Mudah kata, jika ada kalimat di situ tersusun menjadi dua atau tiga, maka itu namanya murakkab. Karena murakkab itu artinya tersusun ya, gitu. Sehingga madrukiba min kalimatayni faksar, kalimat yang disusun atau yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Jadi kira-kira paham ya terkait apa itu murakkab. Nah kalau kalian belum paham bisa diulang-ulang videonya ya, video ngajinya ini. Kemudian kita masuk pada syarat kalam yang ketiga, yaitu mufid. Kita lihat di sini pengertian mufid ya, ta'rif mufidnya yaitu huwa ma afada faidatan tammatan yahsunu sukutu minal mutakallimi wassami'i 'alaiha. Kalau dimaknani huwa ya mufid atau huwa ta mufid iku ma kalimat silema afada kang awe faidah apa ma faidatan kelawan faidah tamatan kang sempurna, yahsunu kang bagus apa asukutu menang minal mutakallimi saking wong kang guneman wasamini lan wong sing mireng utawa sing krungu alaiha ing atase mana rujukannya. Faidah tamatan ya, jadi mudahnya itu yang namanya mufid itu kalimat tersebut yang memberikan faidah, memberi pemahaman dengan pemahaman yang sempurna, dengan kesempurnaan kalimat tersebut sehingga diam itu lebih bagus. Arti diam di sini orang yang berbicara dan yang mendengar itu paham apa yang diucapkan. Kita contoh ke sebagai berikut, ja'a zaitun. Kalau kalian tanya Kang, ini contohnya ja'a zaitun ya, memang enak ya, contoh ja'a zaitun dalam nahwu itu enak ya, nggak tahu kalau dari awal diajari seperti itu ya. Kalau untuk pemula ja'a zaitun ya, memang ja'a zaitun itu contoh ini ada rahasianya. Insya Allah suatu saat akan kalau dikasih tahu rahasianya, ini pun disampaikan oleh beliau Romo Kiai Muksir Syekhullah Yarham. Kita kembali ke contoh ini, contoh ja'a zaitun. Ja'a zaitun ini sudah dikatakan mufid jika orang yang berbicara ini, antara orang yang berbicara dan orang yang mendengar paham semuanya. Orang yang berbicara tidak perlu mengulangi pembicaraannya. Karena apa tidak perlu mengulangi pembicaraannya? Karena yang diajak bicara atau sami atau bahkan orang yang mendengar itu paham apa yang sedang diucapkan.
kalau orang berbicara kok yang mendengar paham, itu namanya mufid. Contoh misalnya seperti bahasa Indonesia kita, Zahid telah datang. Kira-kira saudara paham apa enggak saya mengatakan Zahid telah datang? Otomatis kan paham, oh Zahid telah datang. Bayangannya di kita itu kan Zahid itu sudah datang. Ya mungkin posisi di sini, posisi di sini. Ya. Intinya Zahid sudah datang. Siapapun orang yang mendengarkan bahasa saya, bahasa Indonesia saya telah datang, otomatis paham yang mendengar. Nah, paham di sini orang yang mendengar apa yang saya ucapkan, itu yang namanya mufid. Ya, gitu. Mudahnya seperti itu kurang lebih penjelasannya terkait mufid. Ya. Namun, jika ada suatu kalimat ucapan di mana saya mengucapkan saya sebagai mutakallim, ya, kemudian orang yang mendengarkan itu tidak paham, mungkin ada pertanyaan, maka kalimat yang saya ucapkan tersebut itu belum sempurna, belum mufid. Misal seperti contoh sebuah kalimat yang menunjukkan pertanyaan, otomatis kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan memahami kalau misal mufid itu belum memegang faedah. Contoh misalkan mufid yang menunjukkan suatu pertanyaan. Ya, di sini contohnya yaitu in ja'a zaidun. Ya. Kalau ada kalimat ya di sini menunjukkan suatu pertanyaan, tentu otomatis ada jawaban. Ya. Nah, misal kalian mendengar in ja'a zaidun. Ada orang berkata in ja'a zaidun, jika Zaid datang, otomatis kan yang mendengarkan bertanya-tanya. Ya. Lantas bagaimana kalau Zaid datang, kan gitu. Misal orang itu hanya sampai mengucapkan in ja'a zaidun, udah mengucapkan in ja'a zaidun berhenti, tidak melanjutkan lagi. Kalau emang seperti itu kejadiannya, maka harus ada jawabannya. Ya. Kalau orang mengatakan in ja'a zaidun tok, ya, tidak ada tambahan lagi, maka kalimat in ja'a zaidun itu belum mufid karena belum sempurna atau belum bisa dipahami. Namun kalau misalkan disusuli dengan kalimat lain, misalkan jalasa ngamrun, jika Zaid datang maka Namr duduk. Ya. In ja'a zaidun jalasa ngamrun, in ja'a lamun staqallu sapa zaidun Zaid jalasa mengkolubu sapa ngamrun ngamar. Jika Zaid datang maka Ammar berduduk. Ya. Ya gitu. Artinya jika suatu pertanyaan kalau lengkap dengan jawabannya, maka kalimat tersebut sudah mufid karena sudah memberikan faedah, memberikan pemahaman bagi orang yang mendengar. Oke, mungkin cuma itu saja untuk ngaji kali ini, yaitu tentang syarat kalam yang kedua dan yang ketiga, yaitu murakab dan mufid. Insyaallah di pertanyaan akan datang kita akan melanjutkan syarat yang terakhir, kalam yaitu mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beribadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.